Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Merupakan satu sukacita dan kebahagiaan di kesempatan kali ini dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara melalui channel YouTube kami. Dan di kesempatan kali ini kami akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan sebagaimana perenungan MTPJ di minggu berjalan ini periode 26 November sampai 2 Desember 2023. Kita akan membaca dalam Ester 4 ayat 1 sampai 17 dan merenungkannya bersama. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Kami ada dan menikmati kehidupan sampai saat ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami yang terbatas meminta pertolongan Tuhan, agar di tengah kehidupan kami tetap punya pegangan yang kuat di dalam nama Tuhan. Maka Tuhan, tolonglah kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga dari tempat ini firman diberitakan melalui media ini dapat menjangkau banyak orang dan membawa setiap orang mendengar kabar baik dari Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan hidup di jalan yang Tuhan kehendaki. Waktu ke depan ada dalam pertolongan Tuhan, maka kehendak-Mu ya Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Ampuni kasihani kami dalam nama Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bacaan di sepanjang minggu berjalan ini dari kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Usaha Mordekai untuk Menolong Orang Yahudi. Dan kita diperhadapkan dengan satu perenungan, satu tema di minggu berjalan ini, berkorban demi kelangsungan hidup orang banyak. Ya, Bapak Ibu Saudara, saat ini tentunya penting sekali bagi kita untuk membaca teks bacaan Ester 4 ayat 1 sampai 17. Bahkan untuk makin melengkapi kita perlu untuk membaca, mengamati teks sebelum dan sesudahnya. Namun di hari ini saya bacakan satu ayat saja untuk mewakili ayat-ayat yang ada. Bapak Ibu di rumah masing-masing boleh membaca keseluruhan ayat. Ester 4 akan saya bacakan satu ayat saja, yaitu pada ayat 16. Begini firman Tuhan, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 2011 silam Jepang dilanda oleh tsunami yang sangat besar. Di suatu lokasi ada 2 orang, yang satu namanya Takeshi Miura dan yang satu namanya Miki Endo. Mereka bekerja di divisi penanggulangan bencana. Ketika mereka sedang melaksanakan tugas mereka untuk memperingatkan penduduk atau orang-orang di Jepang akan datangnya tsunami, dan bagaimana mereka berupaya sekuat tenaga untuk menggiring penduduk ke lokasi yang lebih aman. Takeshi dan juga Miki, mereka terjebak di pos mereka dengan tugas untuk tetap memberikan peringatan kepada penduduk akan adanya tsunami. Pada kala itu juga gelombang yang tingginya kurang lebih 10 meter itu menghantam pos dan menewaskan keduanya. Takeshi dan Miki meninggal saat bertugas. Tanpa lalai dan takut mereka tetap menjalankan apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan banyak nyawa. Ada banyak orang yang juga selamat, tetapi mereka berdua mengorbankan nyawa mereka demi kepentingan banyak orang. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang berkorban, ini dapat diartikan menyatakan kebaktian, kesetiaan, menjadi korban,
menderita, baik rugi dan sebagainya, atau memberikan sesuatu sebagai korban. Berkorban pasti bukan hal yang mudah, apalagi di zaman saat ini di mana manusia cenderung lebih egois, lebih mengutamakan diri sendiri. Maka muncul berbagai pemikiran, termasuk kalau tidak menguntungkan diri sendiri, maka tidak akan dilakukan. Dan kalau merugikan dirinya, akan berusaha dihindari. Apalagi jika kerugian itu bicara tentang nyawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada minggu berjalan ini, oleh Sinode Gereja Masei Injili di Minahasa, kita membaca bagian bacaan Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kita membaca kisah seorang Ester. Siapa dia? Nama Ester berasal dari nama dewa Babilonia, yaitu Ishtar. Nama Ibraninya sendiri adalah Hadasa. Dapat kita lihat pada Ester 2 ayat 7. Dalam bahasa Persia, kata Ester atau nama Ester ini artinya bintang. Nama yang sangat cantik, dan nama ini menjadi nama kitab yang merupakan satu dari 39 kitab dalam Perjanjian Lama, dan juga merupakan satu dari 13 kitab sejarah dalam Alkitab. Kita tahu bersama bahwa kitab Perjanjian Lama itu dibagi menjadi 5 kategori, dan kategori keduanya adalah kitab sejarah. Ada 12 kitab sejarah di sana, tetapi keseluruhan ditambah dengan satu kitab sejarah Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul, maka Ester satu di antara 13 kitab sejarah. Kitab Ester ini adalah kitab yang sangat unik. Kami sudah jelaskan ketika kami bagikan diskusi melalui pertanyaan MTPJ ya, bahwa dalam kitab ini tidak akan kita temukan nama Allah, namun secara nyata melalui berbagai kisah di dalamnya, tokoh Ester, tokoh Mordekai yang berbicara banyak dalam kitab Ester ini, kita boleh melihat bagaimana Allah bekerja melalui orang-orang yang dipilihnya, bagaimana penyertaan Allah berlaku, dan itulah yang juga dapat kita temukan ketika kita melihat konteks bacaan kita di hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, kitab Ester ini berada dalam satu konteks keadaan ketika mereka ada di Puri Susan atau kota Susan, ibu kota dari Persia. Kejadian pada kitab Ester ini menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi, dicatat dalam sejarah pada zaman pemerintahan Raja Ahasiweros. Penulis tidak dapat diketahui dan tidak menyebutkan namanya juga secara jelas. Walaupun demikian, kita boleh menyimpulkan bahwa pasti penulisnya adalah seorang Yahudi yang pro tindakan Yahudi dan mengetahui budaya Yahudi, sehingga di sini dia berbicara banyak dan dia melihat dari kehidupan orang Yahudi pada kerajaan Ahasiweros, ataupun dia seorang Yahudi Persia yang menjadi saksi mata dari kejadian-kejadian yang terjadi, dan juga tentunya dia punya akses pada catatan kerajaan Persia itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kitab Ester kita melihat ya, ada sebuah kisah yang terjadi ketika perkawinan antara perempuan Israel yang bernama Hadasa dengan Ester dengan seorang raja bangsa lain, atau dalam bacaan ini sangat jelas sekali Ahasiweros. Semasa hidupnya Ester diurus dan dibesarkan oleh Mordekai. Siapa Mordekai itu? Ester pasal 2 ayat 7, kalau kita baca bersama, Bapak, Ibu, Saudara juga boleh baca di rumah. Ester 2 ayat 7, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh
Mordekai. Sangat jelas di sini. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Esther di sini dijelaskan anak dari pamannya si Mordekai yang Mordekai angkat menjadi anaknya. Nah, dalam bacaan kita khusus di konteks hari ini, Kitab Ester 4 ayat 1 sampai 17, kita akan mendapatkan sebuah peristiwa yang saya akan bagi dalam beberapa bagian. Pertama, Mordekai berkabung. Kita boleh baca dari ayat 1 sampai ayat 3 bacaan kita. Apa alasannya? Sangat jelas ya, bahwa Haman merencanakan yang jahat bagi bangsa Yahudi. Kita boleh mundur sedikit ke belakang dan kita lihat di pasal 3 ayat 5 sampai 6. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangatlah panas hati Haman. Ayat 6, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat Haman benci kepada Mordekai, dan ini meluas menjadi kebenciannya kepada semua orang Yahudi. Haman meyakinkan raja agar supaya dapat membunuh semua orang Yahudi pada tanggal 13 bulan Adar. Mordekai sedih mengetahui apa yang Haman akan lakukan. Dia sengaja melolong-lolong atau memekik keras. Batariat orang bilang, Kang, sehingga apa? Esther boleh dapat dengar. Esther posisinya ada di dalam istana, sedangkan Mordekai ini hanyalah seorang pegawai di pintu gerbang. Maka dia pun melakukan itu, dia melolong-lolong, dia berteriak keras agar supaya tangisannya dapat didengar. Bahkan di ayat 3 bacaan kita dikatakan di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dan abu sebagai lapik tidurnya. Ada ratap tangis di sana. Mereka menangis mengetahui apa yang akan menimpa keadaan mereka dan bangsa mereka. Dan di sini kita melihat peran seorang Mordekai mengorbankan dirinya untuk berani melolong-lolong, untuk berani menyatakan kebenaran dengan melawan apa yang diperintahkan oleh Haman. Dan Mordekai di sini dia punya usaha untuk dapat melakukan yang terbaik demi membela bangsanya atau orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Esther mengetahui perkabungan Mordekai dan juga harta dikirim kepada Mordekai. Ayat 4-8 menjelaskan kepada kita semua. Ayat 5 saya bacakan untuk kita. Maka Esther memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Bapak Ibu Saudara, disinilah kemudian Mordekai bercerita. Ayat 7, dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Yang ketiga, Esther, di sini kita boleh lihat ya, dia masih merasa takut, segan untuk dapat mengikuti perintah atau apa yang dikehendaki oleh Mordekai untuk kepentingan banyak orang. Ester 4 ayat 9-12 di sini memberi gambaran. Hatta kembali kepada Ester. Dia
kemudian menyampaikan apa yang didengarnya dari Mordekai. Tetapi kemudian Esther mengirimkan kembali Hatta kepada Mordekai dengan pesan yang sangat jelas di ayat 11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepada rajanya mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Di sini Esther menjelaskan ya, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Di sini Esther sampaikan apa keberatan hatinya, karena ini berlawanan dengan undang-undang yang berlaku. Bahkan undang-undang ini jika dilawan akibatnya adalah kematian, hukuman mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian kita diantar pada bagian yang keempat, ayat 13 sampai 14. Di sini Mordekai mendesak dan memperingatkan Esther. Kata-kata Mordekai begitu keras, begitu menekan Esther. Ini tentunya menyadarkan Esther akan Allah yang dapat menolong mereka, dan bisa saja pertolongan itu datang melalui Esther yang telah lebih dulu atau yang telah ditetapkan menjadi ratu yang dapat memiliki akses tentunya lebih baik daripada semua orang Yahudi maupun Mordekai untuk bertemu dengan si raja. Maka seharusnya tidak ada alasan bagi Esther untuk takut menghadap raja, sekalipun itu kita tahu kembali bertentangan dengan undang-undang yang berlaku yang telah disampaikan oleh si Esther melalui Hatta kepada Mordekai. Tetapi menariknya bagian terakhir ayat 15 sampai 17, di sini ada perkataan, ajakan untuk sepenanggungan, bahkan komitmen dari Esther untuk kemudian berani bertemu dengan raja, menyuarakan isi hati rakyat yang ada. Bahkan ayat 16 akhir di sini luar biasa yang dikatakan oleh Esther ya. Dia katakan, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini sebuah ungkapan yang siap sedia, sebuah ungkapan komitmen yang mau dilakukan oleh Esther yang berani untuk menghadapi tantangan. Tentu bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu Saudara dalam konteks itu. Tetapi Esther juga mau berkorban. Tentu dia melihat teladan apa yang dilakukan oleh orang tua angkatnya atau sepupunya ya, yaitu Mordekai. Tetapi kemudian apa yang Esther lakukan, sebuah pernyataan yang tidak main-main ya di sini, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dia mau berkorban sekalipun nyawanya untuk kepentingan orang banyak. Dan orang seperti ini adalah orang yang punya hati yang tulus. Orang seperti ini di zaman sekarang, bagaimana? Apakah kita masih mendapatinya? Ataukah kita juga masih seperti itu? Ini pertanyaan untuk dapat kita renungkan dan jawab bersama. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan di hari ini jelas sekali ya, pengorbanan Mordekai dan juga Esther. Mordekai dipakai Tuhan untuk mendengar rencana buruk Haman. Dia berusaha, dia berkorban untuk dapat menyampaikan apa yang diketahuinya kepada Esther. Ada pengorbanan yang dia buat demi untuk bangsanya, agar orang Yahudi selamat. Begitupun dengan Esther, dia diperhadapkan pada keputusan yang sulit untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan orang Yahudi yang banyak pada waktu itu. Dalam konteks ini, Esther tentunya harus berkorban
berkorban demi kepentingan orang banyak. Ini mengacu pada keputusan Esther untuk mempertaruhkan nyawanya. Kalau sekiranya mati, biarlah aku mati, katanya, demi menghadap raja yang jelas bertentangan dengan aturan undang-undang pada waktu itu. Ini berbahaya, tetapi dengan perkataannya ada suatu niat, komitmen yang dibuat, akan ia lakukan. Disinilah kita melihat Esther berkorban juga untuk kepentingan orang banyak. Bapak Ibu Saudara, kisah ini belum lengkap kalau kita tidak baca pasal-pasal setelahnya. Karena setelah kita membaca pasal-pasal selanjutnya lah, kita akan menemukan bagaimana Tuhan bekerja melalui kehadiran Mordekai, melalui kehadiran Esther untuk menolong, bahkan keadaan berbalik 180 derajat ya. Nanti PR ini untuk baca kisah-kisah selanjutnya. Tapi yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara melalui perenungan firman di hari ini, berkorban demi orang banyak, mengabaikan keselamatan sendiri, membuat keputusan yang tepat dalam doa dan puasa sebagai bentuk gomul yang menjadi momen hebat mereka memohon penyertaan Tuhan di masa sulit, di masa menghadapi bahaya sekalipun, adalah satu teladan, adalah satu pelajaran penting yang dapat kita ambil di hari-hari ini. 10 November Hari Pahlawan. Saya ingat banyak perjuangan para pahlawan demi kemerdekaan. 25 November Hari Guru. Saya ingat begitu banyak sahabat yang berkorban demi mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Saya masih bertemu dengan seorang teman beberapa waktu terakhir. Dia mengajar di sekolah Kristen. Dia ada di sekolah Kristen di kota kita, kota Manado. Dan luar biasa, hari ini dia masih digaji 200.000 setiap bulan. Tentu sangat berbanding jauh dengan apa yang menjadi kebutuhannya sebagai seorang ibu rumah tangga dengan berbagai tanggung jawabnya. Tetapi justru dalam pengorbanan itu ada sukacita melihat anak-anak boleh ditamatkan, boleh lanjut ke perguruan tinggi. Dan bicara pengorbanan ada banyak sekali contoh-contohnya ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kami juga membagikan banyak contoh dalam perenungan kami ketika membahas pertanyaan MTPJ. Tetapi mari hari ini melalui bacaan ini kita kembali belajar tentang semangat untuk berkorban. Kita kembali untuk melihat kehidupan kita. Sudahkah ketika kita melakukan tugas tanggung jawab kita, kita pun tidak takut untuk dapat berkorban demi kepentingan banyak orang. Dan dalam melakukan ini, teladan kita siapa? Ini pertanyaannya. Apakah kita meneladani Yesus Kristus yang adalah kurban sempurna untuk keselamatan dunia? Saya rasa tidak ada contoh yang lebih sempurna selain apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak harus untuk menebus dosa manusia. Upah dosa adalah maut dan ini tanggung jawab manusia. Tetapi Allah di tempat maha tinggi mau jadi seperti seorang bayi. Dia jadi seorang bayi yang kecil di tempat yang hina. Karena apa? Karena cintanya bagi dunia. Ini kasih dan pengorbanan yang begitu besar. Bahkan ada kisah-kisah lain ya yang bisa kita baca. Tetapi mari kita kembali melihat ini mengenai diri kita sendiri. Bagaimana kita melihat orang lain sama penting dengan diri kita sendiri. Ini akan membuat kita pun lebih menghargai orang lain. Bagaimana kita mau mendoakan, menemani orang-orang dalam pergumulan sakit, dalam kesusahan, sekalipun hanya kunjungan, tepukan pada pundak mereka, dukungan dengan pemberian kata-kata semangat, chat, WA yang memberi semangat,
pelsus kepada anggota jemaat. Ini sebuah hal yang luar biasa. Bagaimana kita memperkatakan kebenaran sekalipun harus dibenci, agar dapat menolong orang mengenal kebenaran, kasih Kristus, menyuarakan apa yang benar di tengah-tengah orang yang memilih diam dan cari posisi enak. Ini bukan hal yang mudah untuk tetap berdiri sebagai gereja yang menyuarakan kebenaran di tengah desas-desus pemilu yang akan segera kita hadapi. Ini juga tantangan bagi kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita mulai dengan hal-hal kecil, dengan melihat pada satu keyakinan bahwa Allah ada bersama dengan kita. Allah akan memberi kemampuan, menolong kita untuk memperjuangkan apa yang baik, melakukan apa yang baik. Di samping berbagai hal yang dapat kita lakukan sebagai tugas tanggung jawab kita, ingatlah Dia mau kita juga melakukan sesuatu yang lebih untuk kepentingan banyak orang. Teriakan kita mungkin bukan seperti teriakan Mordekai yang melolong-lolong, berteriak sambil menangis. Namun dengan berani, mari bicara tentang yang benar, berani memperkatakan yang benar, melawan ketidakbenaran sebagaimana Mordekai melawan perintah Haman, dan Esther memberanikan diri menghadap raja. Ini juga adalah sebuah tindakan iman dalam keyakinan Tuhan pasti menolong. Bapak Ibu Saudara, selamat memperjuangkan apa yang baik di dalam pertolongan Tuhan. Jangan takut untuk berkorban, karena teladan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan biar apa yang kita korbankan tidak sia-sia, maka patokannya firman Tuhan. Jangan berkorban untuk sesuatu yang sia-sia ya. Berkorbanlah untuk sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkorbanlah sekalipun dibenci, tetapi terus menyuarakan kebenaran. Mungkin Bapak Ibu Saudara pada waktu-waktu tertentu sebagai pelayan khusus, rasanya kalau diam itu di posisi aman dan bisa saja menguntungkan. Tetapi untuk tetap bicara yang benar, bagi saya ini tantangan yang harus dilakukan dengan keyakinan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Orang bisa tutup loh pintu berkat dan anggap mereka berhasil menutup pintu berkat bagi kita. Tetapi Allah akan membuka pun pintu-pintu jendela yang lain untuk mengalirkan berkat-Nya bagi kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita harus berani, kita harus untuk dapat meneladani Kristus yang mau mengorbankan dirinya untuk keselamatan orang banyak. Kita tidak mungkin kan orang bilang kok memang di Alkitab tidak mungkin ada orang yang berani untuk mengorbankan hidupnya untuk seseorang yang membenci atau jahat, tetapi apa yang dapat kita buat dari hal sederhana melalui perenungan di malam hari ini. Tuhan memberkati, mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami setia melakukan kehendak-Mu. Kami terbatas, tapi kami punya teladan kami, yaitu Tuhan Yesus, yang mau datang ke dunia mati di kayu salib untuk menebus kami. Maka Tuhan tolong kami, supaya kami juga tahu untuk menyuarakan apa yang benar, mengorbankan diri kami dengan maksud untuk memuliakan Tuhan dalam kepentingan banyak orang. Tidak egois, tidak berpusat pada diri sendiri. Sungguh banyak Tuhan yang harus kami lakukan, tapi kami sangat terbatas. Kami minta Roh Kudus Tuhan menolong. Biarlah hamba-Mu yang berbicara, tetapi Tuhan sendiri yang akan berbicara sampai kepada telinga, hati setiap pendengar dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Tuhan kuatkan, Tuhan beri semangat melayani Tuhan dengan sukacita. Melakukan bagian kami, mengorbankan apa yang harus kami korbankan. Karena kami tidak punya apa-apa di dunia yang sementara ini. Ini rumah sementara kami di dunia yang fana ini. Tetapi kami punya kepastian di dalam Tuhan, maka kami mau mengambil bagian dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Sekalipun kami harus berkorban di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk panggilan ini. Terima kasih menolong kami. Diberkati setiap kami jadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa.
Tuhan Yesus memberkati, shalom dan damai di hati.